Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi bersama Ana Kurniasari, NIM 2270211005. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan konsep kurikulum yang telah diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, di mana kurikulum merdeka ini bertujuan guna mengubah pendekatan pembelajaran di Indonesia dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru dan siswa dalam merancang metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Adapun prinsip dasar yang ditawarkan oleh kurikulum ini, yang pertama, merdeka dalam belajar. Artinya, siswa dapat mengambil peran aktif dalam memperoleh pengetahuan dan guru hanya sebagai fasilitator dan pendamping. Kedua, merdeka dalam mengajar. Artinya, guru diberi kebebasan penuh dalam merancang metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, merdeka dalam menilai. Artinya, penggunaan beragam metode penilaian, mulai dari tes sampai dengan ujian tradisional. Penilaian berbasis proyek, portofolio, observasi, dan penilaian kompetensi diterapkan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Dan yang terakhir adalah merdeka dalam menyampaikan. Artinya, adanya kebebasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, dengan bantuan alat digital, aplikasi, dan sumber daya online guna meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi pembelajaran. Tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah untuk mendidik siswa dengan keterampilan praktis, kreativitas, dan inovasi, serta nilai-nilai karakter yang baik. Kurikulum ini juga bertujuan untuk mengurangi tekanan akademik yang berlebihan dan memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik. Pengenalan kurikulum merdeka di Indonesia ini sedang dalam tahap pengembangan dan perencanaan. Sehubungan dengan pelaksanaannya akan dilakukan terus evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pendidikan. Adapun inovasi yang ditawarkan oleh kurikulum merdeka sendiri yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Ini memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk merancang metode pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar dan minat siswa. Yang kedua, peningkatan keterampilan praktis, artinya kurikulum ini mempersiapkan siswa untuk keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan kerja, dengan berfokus pada hal-hal seperti literasi digital, pemecahan masalah, keterampilan interpersonal, kewirausahaan, dan kepemikiran yang kritis. Yang ketiga, peningkatan partisipasi siswa, artinya melalui pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, berbasis proyek dan kolaboratif yang mendorong partisipasi aktif siswa. Siswa didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam meneliti informasi, memecahkan masalah, dan menerapkan keterampilan yang mereka pelajari. Keempat, pengembangan karakter dan nilai-nilai. Ini berarti memperhatikan perspektif spiritual, juga menekankan pada pembentukan sikap, moral, dan etika, kepedulian sosial, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, penerapan teknologi dalam pembelajaran. Artinya, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan daya tarik pembelajaran melalui perangkat digital, aplikasi, dan sumber daya online. Dapat membantu siswa belajar secara mandiri dan melibatkan mereka dalam pengalaman belajar yang lebih interaktif. Namun, adanya penerapan pergantian kurikulum ini tentu membuat pro dan kontra dalam penerapannya. Adapun pakar pendidikan yang menganggap adanya penerapan kurikulum merdeka ini adalah bukan menjadi solusi dari permasalahan pendidikan. Pengamat dunia pendidikan pun sedang gencar membuat opini terkait bagaimana penerapan kurikulum merdeka belajar ini. Dengan permasalahan yang melatar belakangi dengan perspektif masyarakat bahwa dalam dunia pendidikan tidak terjadi apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan progres pendidikan di Indonesia ini stagnan. Program-program pemerintah di dalam dunia pendidikan ini dianggap hanya itu-itu saja, namun hanya diganti nama dan pembiayaannya ditingkatkan. Bahkan yang dikatakan inovasi sebenarnya itu hanyalah ilusi inovasi pendidikan. Pergantian nama tersebut dianggap sebagai inovasi, padahal kita ketahui bahwa program itu hanya berubah nama saja.
Struktur implementasinya masih sama saja dengan program sebelumnya. Pergantian kurikulum yang berulang kali membuat kenaikan sedikit, namun tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Pergantian kurikulum ini dianggap bukan menjadi solusi. Mengapa tidak dengan meningkatkan literasi, numerasi, dan sains? Peningkatan mutu dari sumber daya yang terkait merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk mengambil langkah konkret dalam peningkatan mutu pelajaran. Anggapan bahwa kurikulum merdeka merupakan transformasi revolusioner dalam pendidikan ini mendapat dukungan baik dari sebagian kalangan. Mereka menyoroti beberapa manfaat yang diharapkan dari implementasi kurikulum baru ini. Pertama, kurikulum merdeka memberikan kebebasan lebih kepada guru dan siswa untuk merancang metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan dengan dunia yang nyata. Selain itu, kurikulum merdeka juga mengurangi tekanan akademik yang berlebihan dan mengedepankan pengembangan karakter serta keterampilan sosial. Mereka juga mengharapkan bahwa kurikulum merdeka ini dapat membantu menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan praktis dan pemikiran yang kritis. Terlepas dari anggapan bahwa kurikulum merdeka ini adalah sebagai transformasi revolusioner dalam pendidikan, namun sebagian juga berpendapat bahwa kurikulum merdeka merupakan keputusan yang beresiko dengan dampak yang tidak diperkirakan. Mereka menganggap keputusan ini beresiko dengan dampak yang tidak diperkirakan. Salah satu kritik utamanya adalah kurangnya standar nasional yang jelas dalam kurikulum baru ini. Tanpa standar yang konsisten, ada potensi ketidaksetaraan antara sekolah dengan daerah, serta kesulitan dalam mengevaluasi dan membandingkan hasil belajar siswa. Selain itu, perubahan kurikulum ini juga memerlukan persiapan yang baik bagi para guru agar dapat mengimplementasikan pendekatan baru dan metode pengajaran yang berbeda. Jika persiapan yang memadai tidak diberikan, maka guru mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengajar dengan efektif. Kritikus juga meragukan arah pendidikan yang jelas dengan kurikulum merdeka, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Bahkan bukan hanya itu saja, adanya kekhawatiran akan ketidakpastian dan kesenjangan pendidikan. Meskipun ada pendukungnya, kurikulum merdeka ini juga menghadapi kritik dan kekhawatiran. Beberapa kritikus menganggap perubahan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam sistem pendidikan. Mereka menyatakan bahwa tanpa standar nasional yang jelas akan sulit untuk mengevaluasi dan membandingkan hasil belajar antara sekolah dan daerah. Selain itu, persiapan dan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengimplementasikan pendekatan baru dan metode pengajaran yang berbeda juga menjadi kekhawatiran. Kurangnya sumber daya, fasilitas, dan dukungan bagi sekolah-sekolah di daerah pedesaan juga dapat menciptakan kesenjangan pendidikan yang lebih besar. Ada juga kekhawatiran tentang arah dan konsistensi pendidikan dengan kurikulum merdeka yang tidak memiliki panduan nasional yang jelas. Mereka menyoroti perlunya persiapan dan pelatihan yang memadai bagi guru, agar dapat mengadopsi pendekatan baru dan metode pengajaran yang berbeda. Selain itu, kebutuhan akan standar nasional yang jelas dan penilaian yang konsisten juga menjadi perhatian. Pergantian kurikulum ini menjadi kurikulum merdeka merupakan langkah ambisius yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pendidikan di Indonesia. Namun, akan dibutuhkan upaya kolaboratif dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan implementasi yang sukses dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia ini. Analisis pro dan kontra kurikulum merdeka ini sedang menjadi pertimbangan di Indonesia sendiri. Kita harus kritis dalam menghadapi perubahan kurikulum merdeka ini sendiri. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.